Ketika merasa bosan di kelas, kalian pasti pernah bermain menggunakan alat tulis kalian, seperti pensil yang di atasnya kalian taruh buku tulis. Terus kalian mencoba untuk mempertahankan kondisi buku tulis agar tidak jatuh atau seimbang. Nah, kira-kira kenapa ya kok ini bisa terjadi? Nah, hal ini bisa terjadi karena ada yang namanya sebuah titik berat. Lalu, apa yang dimaksud titik berat itu? Mari kita pelajari bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman semuanya, kembali lagi ke channel Gria Belajar Fisika. Nah, hari ini kita akan belajar tentang subbab dari dinamika rotasi dan kesetimbangan benda tegar, yaitu bagian titik berat. Langsung saja kita mulai ya. Titik berat merupakan titik tangkap gaya berat pada suatu benda atau titik di mana resultan berat benda itu bekerja. Nah, seperti yang kalian tahu, sebuah benda itu memiliki massa yang tersebar di seluruh bagian benda. Seperti contoh sebuah buku, ada massa yang terletak di pinggir, ada yang di tengah, kemudian ada di pojokan, seperti itu. Nah, massa-massa ini pasti akan terpengaruh oleh medan gravitasi, sehingga memiliki gaya berat. Kemudian, gaya berat dari masing-masing massa benda yang tersebar pada bagian benda itu seakan-akan akan berkumpul di satu titik. Nah, titik itulah yang dinamakan dengan titik berat. Titik berat bisa juga disebut dengan titik pusat massa, yang bisa diartikan sebagai titik yang mewakili suatu benda jika sebuah benda itu dianggap sebuah partikel. Untuk menentukan titik pusat massa atau titik berat suatu benda, itu bisa menggunakan persamaan yang bermacam-macam. Nah, misalkan ada sebuah benda seperti ini. Nah, benda ini adalah benda yang tidak homogen, artinya massa-massa benda ini tidak tersebar merata di seluruh bagian benda. Sehingga untuk mencari titik pusat massa atau titik beratnya, kita bisa menganggapnya sebagai partikel yang diwakili oleh beberapa titik. Misalkan ada titik yang pertama memiliki berat W1 dan titik yang kedua memiliki berat W2. Nah, untuk mencari titik berat atau titik pusat massanya, pertama-tama kita taruh benda ini di sebuah bidang X dan Y. Seperti ini. Kemudian, masing-masing dari partikel kita cari posisinya di X dan Y. Contoh, misalkan partikel pertama di X1 dan Y1. Sedangkan partikel kedua di X2 dan Y2. Selanjutnya, titik pusat massanya dapat dihitung menggunakan persamaan X0 sama dengan X1 kali W1 ditambah X2 kali W2 dibagi W1 tambah W2. Sedangkan Y0 dapat dihitung menggunakan Y1 kali W1 ditambah Y2 kali W2 dibagi W1 tambah W2. X0 dan Y0 ini merupakan koordinat titik di mana titik berat itu berada atau titik pusat massa itu berada. Selanjutnya, kita akan mencari tahu bagaimana cara menentukan titik berat benda pada benda yang bersifat homogen. Homogen sendiri artinya adalah suatu benda yang memiliki massa yang tersebar pada seluruh bagian benda secara merata. Untuk benda yang pertama adalah benda satu dimensi atau dapat dikatakan benda yang berbentuk garis. Seperti garis lurus mendatar, garis lurus vertikal, dan garis lurus melengkung atau garis lengkung ya. Nah,
Kemudian, untuk titik berat dari benda yang berbentuk garis, atau X0, Y0-nya dapat dicari menggunakan persamaan. Untuk X0 sama dengan X1 kali L1 ditambah X2 kali L2 dibagi L1 tambah L2. X1 merupakan koordinat titik berat pada sumbu X untuk benda pertama, kemudian untuk X2 adalah koordinat titik berat untuk sumbu X di benda kedua. Kemudian L1 adalah panjang dari benda pertama dan L2 adalah panjang benda kedua. Selanjutnya, untuk bagian Y0 dapat dihitung menggunakan Y1 kali L1 ditambah Y2 kali L2 dibagi L1 tambah L2. Berikut adalah letak-letak titik berat dari berbagai benda berbentuk garis, seperti garis lurus, kemudian busur lingkaran, kemudian ada busur setengah lingkaran. Selanjutnya, mari kita coba untuk mengerjakan sebuah contoh soal di mana kita diminta untuk menentukan titik berat dari benda yang berbentuk garis seperti ini. Nah, mula-mula kita letakkan benda itu di sumbu koordinat X, Y. Selanjutnya, kita pisahkan benda itu menjadi beberapa bagian sehingga dari masing-masing bagian kita dapat mengetahui titik beratnya. Misalkan benda yang pertama adalah benda yang berwarna biru. Benda yang berwarna biru ini memiliki panjang dari 0 sampai 2, sehingga L1-nya bernilai 2. Kemudian untuk titik koordinat X, Y-nya, karena untuk X-nya itu dia dimulai dari 0 sampai 2, sehingga titik tengahnya atau titik beratnya berada di angka 1, sehingga X1-nya adalah 1. Kemudian untuk Y-nya, karena dia hanya terletak di bagian 1, maka Y-nya adalah 1. Selanjutnya untuk yang benda 2 yang berwarna merah. Untuk benda 2 yang berwarna merah, panjangnya itu dimulai dari 1 hingga ke 3. Sehingga L2-nya atau panjang benda 2 adalah 2. Kemudian untuk X-nya sendiri untuk benda 2 karena dia terletak hanya di koordinat 1 untuk sumbu X-nya sehingga X2-nya bernilai 1. Kemudian untuk bagian titik berat pada sumbu Y-nya untuk benda 2 ini karena dia dimulai dari 1 hingga 3, maka tengah-tengahnya sini adalah 2, sehingga Y2-nya adalah 2. Kemudian untuk benda ketiga, yang bagian yang berwarna kuning, benda ketiga ini panjangnya dimulai dari 1 hingga 5, sehingga untuk L3-nya sendiri adalah 4. Kemudian untuk X-nya, karena dia dimulai dari 1 kemudian berhenti di 5, maka tengah-tengahnya adalah, ya benar sekali, 3. Sehingga X3-nya adalah 3. Kemudian untuk Y3 sendiri, karena bendanya terletak pada garis kedua di sumbu Y, sehingga Y3-nya adalah 2. Nah, setelah kita mengetahui komponen-komponen ini, maka tinggal kita masukkan ke persamaan untuk mencari titik berat pada benda yang berbentuk garis. Yaitu yang pertama X0-nya, karena ada 3 benda sehingga kita akan menghitungnya sampai yang ketiga. Yaitu X1 kali L1 ditambah X2 kali L2 ditambah X3 kali L3 dibagi L1 tambah L2 tambah L3. Kita masukkan angkanya, X1-nya 1, L1-nya 2, kemudian X2-nya ada 1, L2-nya juga 2, kemudian X3-nya adalah 3, L3-nya adalah 4. Dibagi dengan L1 tambah L2 tambah L3 berarti 2 tambah 2 tambah 4. Kita kerjakan sehingga 1 kali 2, 2. Ditambah 1 kali 2 lagi 2 berarti 4. Ditambah 3 kali 4, 12 berarti 12 tambah 4 berarti 16. Dibagi dengan 2 tambah 2 tambah 4 berarti 8. Berarti 16 dibagi 8. Sehingga X0-nya ketemu 2. Selanjutnya, untuk bagian Y0, sama seperti X-nya,
yaitu Y1 kali L1 ditambah Y2 kali L2 ditambah Y3 kali L3 dibagi L1 tambah L2 tambah L3. Kita masukkan angkanya, Y1-nya 1, L1-nya 2, Y2-nya 2, L2-nya juga 2, Y3-nya 2, L3-nya 4, dibagi L1 tambah L2 tambah L3, berarti 2 tambah 2 tambah 4. Sehingga diperoleh 14 dibagi 8, atau 1,75. Nah, sehingga posisi titik berat dari benda yang berbentuk seperti ini tadi adalah X0, Y0-nya adalah 2,1,75. Selanjutnya, kita akan belajar tentang titik berat pada benda homogen untuk yang bagian 2 dimensi atau bidang datar. Seperti contoh, ada kotak, lingkaran, dan segitiga. Untuk titik beratnya itu bentuk persamaannya hampir sama dengan persamaan yang tadi, cuma yang bagian L kita ganti dengan menggunakan bagian A. A itu adalah luas dari bidang datar tersebut. Sehingga X0 sama dengan X1 kali A1 ditambah X2 kali A2 dibagi A1 tambah A2. Kemudian untuk Y-nya sama juga, Y1 kali A1 ditambah Y2 kali A2 dibagi A1 tambah A2. Nah, beberapa titik berat untuk bidang datar adalah seperti ini. Untuk segitiga yang menjadi kendalanya adalah bagian tingginya. Untuk bagian tinggi misalkan di sumbu Y, berarti titik beratnya itu ada di sepertiga tingginya. Kemudian untuk persegi, kemudian persegi panjang, kemudian lingkaran, itu titik beratnya di tengah-tengah dari benda bidang datar tersebut. Selanjutnya, mari kita mencoba untuk mencari titik berat benda yang berbentuk bidang datar seperti ini. Nah, untuk bidang seperti ini akan kesulitan kita mencarinya secara langsung, sehingga kita harus memecahnya menjadi beberapa bagian yang kita tahu posisi titik berat dari masing-masing bagian tersebut. Misalkan kita pecah menjadi dua bagian seperti ini. Yang pertama persegi panjang dan yang kedua adalah segitiga. Nah, selanjutnya kita cari tahu lokasi dari titik berat masing-masing bagian. Misalkan yang bagian pertama adalah bagian yang persegi panjang, untuk titik beratnya sendiri berada di tengah-tengah bidang, seperti ini. Nah, karena koordinat Y-nya itu bermula dari 0 hingga 2, maka tengah-tengahnya itu adalah 1. Sedangkan untuk yang sumbu X, karena dia dimulai dari 2 hingga 6, maka tengah-tengahnya adalah 4. Nah, selanjutnya untuk bidang yang berbentuk segitiga. Nah, lokasi titik beratnya adalah seperti ini. Pertama, kalian cari dulu tingginya. Tingginya kan dari 2 hingga 5, sehingga tingginya adalah 3. Nah, sepertiga dari tinggi itu merupakan lokasi titik beratnya. Maka, sepertiganya dari 3 adalah 1. Sehingga titik beratnya di sumbu Y adalah 3 atau 1 tingkat di bagian dasarnya, yaitu 2 berarti 3. Kemudian untuk yang bagian sumbu X-nya berarti di tengah-tengahnya antara 4 dengan 6 berarti 5. Nah, setelah kita tahu bagian-bagian ini, maka selanjutnya kita mencari komponen-komponen yang lain seperti luasnya. Untuk luas benda pertama yaitu panjang kali lebar, panjangnya adalah 4, lebarnya adalah 2, sehingga luasnya adalah 8. Kemudian untuk X1-nya tadi adalah 4, sedangkan Y1-nya adalah 1. Kemudian untuk benda kedua, luasnya sendiri adalah setengah alas kali tinggi. Alasnya mulai dari 4 hingga 6 sehingga alasnya adalah 2, dan tingginya 2 sampai 5 sehingga tingginya adalah 3. Kemudian setengah kali 2 kali 3 berarti luas yang kedua adalah 3. Untuk X2-nya tadi ketemu 5 dan Y2-nya ketemu 3. Selanjutnya kita masuk ke perhitungan.
di mana untuk titik berat bidang datar adalah seperti ini. X0 sama dengan X1 kali A1 ditambah X2 kali A2 dibagi A1 tambah A2. Kita masukkan angkanya, berarti X1-nya 4 kali A1-nya 8. Kemudian ditambah X2-nya 5 kali A2-nya 3. Dibagi A1 tambah A2 berarti 8 tambah 3. Kemudian hasilnya diperoleh 47 dibagi 11 atau 4,27. Kemudian untuk Y0-nya, Y1 kali A1 ditambah Y2 kali A2 dibagi A1 tambah A2. Masukkan angkanya, Y1-nya tadi 1, A1-nya adalah 8, kemudian Y2-nya adalah 3, A2-nya juga 3. Selanjutnya, A1 tambah A2 berarti 8 tambah 3. Sehingga diperoleh 17 dibagi 11 atau 1,55. Sehingga koordinat titik berat pada benda tersebut adalah X0, Y0-nya 4,27, 1,55. Kemudian selanjutnya adalah benda yang berbentuk 3 dimensi atau bangun ruang. Cara mencarinya hampir mirip, tinggal bagian luasnya diganti dengan volume benda. Sehingga X0-nya sama dengan X1 kali V1 ditambah X2 kali V2 dibagi V1 tambah V2. Kemudian untuk Y0-nya Y1 kali V1 ditambah Y2 kali V2 dibagi V1 tambah V2. Jika dibutuhkan untuk dimensi ketiga atau Z-nya, berarti Z0 sama dengan Z1 kali V1 ditambah Z2 kali V2 dibagi V1 tambah V2. Nah, untuk lokasi titik berat dari berbagai benda ruang bisa dibaca seperti ini. Baik, teman-teman semuanya, apakah materi titik berat hari ini bisa dipahami? Jika bisa, jangan lupa untuk tetap berlatih untuk mengerjakan soal tentang titik berat agar kalian lebih paham tentang konsep titik berat ini. Baik, teman-teman semuanya, untuk hari ini cukup sekian. Terima kasih. Jangan lupa untuk menyaksikan video-video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.